Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 16 Juni 2026, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Bayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada pada hari libur nasional, yaitu Tahun Baru Islam 1 Muharram tahun 1448 Hijriah. Kepada saudara-saudara umat Islam, saya ucapkan selamat memasuki Tahun Baru Hijriah. Dan bagi masyarakat Jawa, hari ini juga sebagai hari istimewa, yaitu Tahun Baru Jawa 1 Suro, tahun 1960 di Tahun Jawa. Selamat Tahun Baru Jawa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam lingkup Sinode GKJ ada acara khusus juga dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN. Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN diperingati setiap tanggal 29 Mei di Indonesia. Kalau Hari Lansia Internasional tanggal 1 Oktober ya. Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN GKJ tahun 2026 ini bertema Madep, Mantep, Mentes, nah, gitu temanya. Berdasarkan kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Diadakan hari ini di Jakarta dengan kegiatan utama ibadah syukur dan perayaan. Jadi ibadah syukur dan perayaan Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN GKJ tahun 2026 yang diikuti oleh para adiyuswa atau para lansia dari gereja-gereja di lingkup Sinode GKJ. Kita doakan dalam penyertaan dan berkat Tuhan, semua berjalan baik. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah ceritakanlah perbuatan Allah. Ceritakanlah perbuatan Allah berdasarkan kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 11. Kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 11 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, dialah Tuhan Allah kita,
di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 11. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan bijak yang tentunya kita semua tidak asing dengan ungkapan itu. Demikian, jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tetapi bersyukurlah maka engkau akan bahagia. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tetapi bersyukurlah maka engkau akan bahagia. Dalam bacaan kita saat ini, dalam kitab Mazmur pasal 105, diawali dengan kata ajakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Hidup pemazmur tentu tidak selalu merasakan senang ya, dan juga tidak selalu nyaman semata, sehingga mengajak bersyukur. Tetapi sebagaimana diungkapkan dalam frasa selanjutnya, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Perbuatan Tuhan itulah yang harus selalu dihayati dalam kehidupan umat Tuhan. Dan perbuatan Tuhan tentu untuk kebaikan hidup umatnya. Bahkan beberapa kali dia sebutkan perbuatan Tuhan itu. Demikian, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ingatkanlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Tuhan berbuat atau melakukan sesuatu atau berkarya dalam hidup kita tentu bukan hanya memenuhi keinginan kita, tetapi pasti memenuhi kebutuhan kita. Bahkan secara ajaib, kadang kita merasa apa yang kita butuhkan tidak kita miliki, atau kebutuhan kita tidak terpenuhi. Tetapi jika kita memperhatikan lebih sungguh, ternyata bukan kebutuhan kita tidak terpenuhi, tetapi keinginan kita yang tidak terpenuhi. Padahal seringkali keinginan kita bukan kebutuhan kita. Tuhan lebih tahu hidup kita daripada kita sendiri. Oleh karena itu, perbuatan Tuhan dalam hidup kita adalah perbuatan yang terbaik untuk hidup kita. Dengan bersyukur atas perbuatan Tuhan, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada pencapaian atau materi yang belum kita miliki, melainkan atas karunia Tuhan dalam hidup kita. Dengan bersyukur atas perbuatan Tuhan, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada pencapaian atau materi yang belum kita miliki, melainkan atas karunia Tuhan dalam hidup kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 7-8 bagian A, pemazmur menegaskan demikian. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perjanjian Tuhan Allah kita itu harus dipegang teguh oleh umatnya. Dan itu sangat erat hubungannya dengan iman. Dalam perjanjian lama ada kata bahasa Ibrani aman, yang dalam bahasa Indonesia lazim diterjemahkan iman. Kata aman dalam bahasa Ibrani mempunyai arti memegang teguh. Apa yang dipegang teguh? Yang dipegang teguh adalah janji Allah. Sejak pertama kali manusia jatuh dosa, Allah sudah menyatakan perbuatannya yang penuh kasih.
dan berjanji menyelamatkan manusia dari kematian akibat dosanya. Memegang teguh janji Allah itulah sebagai sikap dan tindakan beriman. Dalam sejarah kehidupan umatnya, Allah senantiasa menyatakan perbuatannya dengan menyertai dan memberkati umatnya. Oleh karena itu, dalam ayat 11, pemazmur juga mengingatkan firman Tuhan demikian. Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam sepanjang perjalanan hidup kita, Tuhan, Allah kita, selalu ada bersama kita, menyertai dan memberkati kita. Meskipun kita sering merasakan bahwa hidup ini misteri karena banyak hal yang sering tidak kita ketahui, tetapi dalam iman kita memegang teguh karya Tuhan atau perbuatan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, mari kita selalu mengingat, percaya, dan menghayati perbuatan Allah dalam hidup kita. Dan menceritakan perbuatan Allah. Menceritakan bisa melalui ucapan kita, tetapi juga bisa melalui sikap kita dan melalui perilaku atau perbuatan kita yang selalu hidup di dalam Dia dan berjalan di jalannya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu dalam segenap hidup kami. Perbuatan-Mu, karya-Mu agung dalam kehidupan umat-Mu, termasuk dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, ampuni kami kalau kami sering kurang menghayati karya-Mu itu, sehingga kami seringkali kurang percaya akan janji-Mu. Iman kami sering lemah. Bapa di sorga, kami bersyukur Kau ingatkan pada saat ini melalui pemazmur yang mengajak kami senantiasa bersyukur dan mengingat akan perbuatan-Mu yang ajaib, dan kami Engkau utus untuk menceritakan, menjadi saksi karya-Mu itu melalui ucapan, melalui sikap dan perbuatan atau tingkah laku kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Bapa di sorga, hari ini juga sebagai hari memasuki tahun yang baru dalam tahun baru Islam, 1 Muharram tahun Hijriah. Bapa di surga, berkatilah acara-acara yang berkenaan dengan tahun baru Hijriah itu untuk membawa sejahtera dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Dan juga bagi masyarakat Jawa mempunyai arti khusus di 1 suro ini untuk menghayati karya-Mu melalui acara-acara dalam budaya Jawa, dalam tradisi Jawa. Bapa di surga, berkatilah acara-acara yang diadakan, yang berlangsung untuk berjalan dengan baik dan penuh makna untuk mensyukuri anugerah-Mu dan mendorong untuk mengarahkan hati kepada-Mu, Engkau yang berkuasa atas umat-Mu, atas dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk acara perayaan Hari Lanjut Usia Nasional atau Halun tahun 2026 GKJ, di mana hari ini akan dilangsungkan di Jakarta. Berkatilah Tuhan persiapan dan pelaksanaannya untuk berjalan dengan baik dan semua penuh makna, sehingga merasakan senantiasa penyertaan, berkat, dan karya-Mu, khususnya
bagi kehidupan para adiuswa, para lanjut usia, dan bagi umat-Mu pada umumnya. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi yang teduh ini Kau perkenankan kami dalam embun pagi merenungkan firman-Mu. Berkatilah untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah seluruh sahabat Petra dalam segenap hidupnya, dalam segenap pergumulannya, dalam segenap aktivitasnya, untuk senantiasa merasakan Engkau hadir, perbuatan-Mu nyata dalam kehidupan keseharian umat-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra ini. Berkatilah Tuhan, agar juga senantiasa merasakan Engkau hadir, menyatakan perbuatan-Mu melalui karya dan tanggung jawab serta tugas-tugas saudara-saudari kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Emeritus Martono Pencohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.